Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan lagi. Dan saat ini kita akan belajar di dalam suratan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya akan memberikan judul Serahkan. Puji Tuhan, saya akan membacanya. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur kami kepada Tuhan Allah yang hidup, Sang Pemelihara dalam kehidupan kami, yang terus menjaga, terus menaungi, terus memberikan pengharapan-pengharapan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kondisi apapun Engkau terus hadir. Itulah yang menguatkan kami, yang membuat kami terus menyandarkan hidup kami kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, Engkaulah kekuatan batu penjuru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya akan membacanya firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamunya, berarti Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat penghiburan, ya. Puji Tuhan. Ayat penghiburan untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang mengalami aniaya karena iman, ya, supaya mereka tetap teguh, rendah hati, dan terus beradab kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi, ya, serahkanlah, ya, serahkanlah. Kata serahkanlah itu kan berarti memberikan, ya, menyerahkan, melepaskan, atau melemparkannya kepada orang lain, mengalihkan beban kepada orang lain. Di sini tentunya menunjukkan bahwa manusia itu bukan pribadi yang kuat, makanya dia memberikan beban itu, mau diserahkan beban itu karena ketidakmampuan mereka. Lalu segala kekhawatiran, segala kekhawatiran ini namanya segala kan semua, ya, semuanya mencakup semua ketakutan, kecemasan, gelisah, ya, hidup sehari-hari lah kalau saya boleh mengatakan, menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Kecemasan dalam hal ini mencakup tentunya seperti tadi saya katakan, tekanan hidup, penderitaan, dan penganiayaan yang dialami oleh jemaat di apa yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami aniaya. Lalu dikatakan serahkanlah kepada Tuhan. Ya, tentu di sini kalau bahasa Indonesia dikatakan subjeknya adalah Tuhan, ya. Konteksnya adalah serahkannya kepada Tuhan, menekankan bahwa hubungan pribadi antara orang percaya dan Tuhan bukanlah sosok yang jauh, atau Tuhan itu pribadi yang tidak peduli, ya. Lalu yang memelihara kamu, berarti bisa dikatakan Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita secara pribadi, ya. Bagaimana Ia memperhatikan, ya, bukan sekedar tahu, tapi juga terlibat aktif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen dipanggil tidak untuk memikul sendiri bebannya. Tuhan mau kita percaya kepadanya, adalah ajakan untuk membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Terkadang ada kita lihat orang cenderung mau mengontrol semua masalah itu sendiri. Nggak perlu orang lain, nggak perlu apalagi Tuhan. Dia atasi dengan pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Tipe apakah orang ini? Tentu kita mengatakan, wah, orang ini orang yang sombong, ya, ya. Seakan-akan dia bisa mengontrol hidupnya, bisa mengatur hidupnya. Tetapi orang yang rendah hati tahu
bahwa dalam hidupnya membutuhkan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ini menegaskan bahwa orang percaya ini dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan dan menyerahkan penuh kepada Tuhan, bukan karena dia lemah, tapi karena Tuhanlah Tuhan yang kuat dan peduli. Dan ini adalah undangan untuk beriman secara aktif, bukan berpasrah atau berserah secara pasif. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk tidak menanggung beban sendirian. Ya. Tentunya Tuhan mau mengalihkan semua beban itu, dipercayakan dan diserahkan kepada Tuhan. Dan kita juga percaya pada Tuhan. Percaya itulah yang menjadi kuncinya. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan peduli dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, buat apa kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak percaya, waktu kita menyerahkan, seperti tadi saya katakan, kita melepaskannya, kita melemparkannya. Ya, kalau sudah diberikan, ya jangan diambil lagi. Kalau sudah dilepas, ya jangan diikat lagi. Ya, supaya beban kita menjadi ringan. Ya, seperti ada di dalam Matius 11 ayat ke-28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, karena kuk yang kupasang itu ringan. Karena di situ ada Tuhan Yesus. Kita melibatkan Tuhan, kita mengundang Tuhan. Bukan beban itu kita pikul sampai kita terbungkuk-bungkuk. Lawang ada orang yang mau, mana bebanmu meminta kok kita tidak mau. Kalau saya ya mau saja, nih udah kamu pikirin deh, kamu selesaikan, biar hidup saya tenang, biar saya tidurnya juga nyenyak. Amin Bapak Ibu, ya, puji Tuhan. Saya juga belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Apapun yang diperbuat Tuhan, saya tahu itu yang terbaik buat saya. Dan saya percaya, ya, meskipun melewati lembah air mata, Bapak Ibu, waktu kita menyerahkan, kita ada kelegaan. Dan Tuhan tahu kok seberapa kekuatan kita, seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Gak mungkin Tuhan memberikan masalah, beban hidup, ataupun pergumulan itu melebihi kekuatan kita. Tuhan sangat tahu. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan saya, untuk saya belajar percaya, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Karena dialah segalanya dalam kehidupan saya, juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, setiap helaan nafas kami, Engkaulah yang mempunyai. Setiap detak jantung kami, Engkaulah yang punya. Tidak ada alasan untuk kami tidak percaya. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyerahkan segala beban hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau percaya. Kami begitu percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap percaya Bapak Ibu. Bersama-sama semakin kita percaya kepada Tuhan. Dia sang pencipta seisi alam ini. Tidak ada hal yang tidak bisa Dia lakukan. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.